Dimulai dengan latar belakang negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada asas desentralisasi. Di samping asas desentralisasi, dikenal juga asas dekonsentrasi dengan substansi yang agak berbeda, yaitu penugasan dari pemerintahan pusat. Maka kewenangan yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugaskan sifatnya untuk mengatur, mengurus pelaksanaan pemerintah di daerah dalam konsep otonomi daerah. Pelaksanaan pengawasan tidak boleh mengakibatkan pengurangan atau penggerokatan terhadap nilai-nilai yang berlaku dan terkandung dalam dasar-dasar desentralisasi, yaitu kebebasan dan inisiatif daerah dalam berprakarsa. Tanpa pengawasan yang tepat, maka disinyalir akan dapat mengakibatkan terancamnya brandol kesatuan NKRI, dan kalau pengawasan terlalu kuat justru akan membuat napas desentralisasi menjadi tersenggal-senggal. Selanjutnya, pengertian dan ruang lingkup pengawasan. Yang pertama, pengertian pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, dan sesuai aturan hukum. Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) seperti inspektorat melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi. Tujuan utamanya pertama, mencegah penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, menjamin pelaksanaan otonomi daerah tetap sesuai tujuan. Yang ketiga, memberikan peringatan dini atau early warning. Yang keempat, menjaga pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Pengawasan juga mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, peraturan daerah, dan kebijakan kepala daerah. Yang kedua, ada ruang lingkup pengawasan. Yang pertama, administrasi umum pemerintahan meliputi kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah atau anggaran, dan barang milik daerah. Yang kedua, urusan pemerintahan meliputi urusan wajib, misalnya pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, urusan pilihan sesuai potensi daerah. Yang ketiga, pengawasan lainnya meliputi dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, review laporan keuangan, dan pinjaman dan hibah luar negeri. Intinya, pengawasan bertujuan memastikan pemerintah daerah bekerja sesuai aturan, transparan, dan bebas dari penyimpangan, dengan cakupan mulai dari administrasi hingga pelaksanaan program pemerintahan. Jenis-jenis pengawasan itu ada 6, dimana yaitu pengawasan eksternal dan internal. Yang kedua itu pengawasan reprensif, yang ketiga itu pengawasan preventif, yang keempat itu pengawasan langsung dan tidak langsung, yang kelima adalah pengawasan umum, yang keenam adalah pengawasan formal dan informal. Pengertian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama DPRD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri, kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Hal ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif, aspiratif, dan sesuai dengan kondisi serta potensi daerah masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu tentang pemerintahan daerah, pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa otonomi daerah tetap berjalan sesuai dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan pengawasan yaitu sesuai dengan hukum, melindungi kepentingan umum, mencegah penyimpangan. Yang kedua, ada jenis-jenis pengawasan yaitu preventif represif. Dan yang ketiga, bentuk pengawasan, ada pembinaan, evaluasi, dan pengendalian. Dan yang keempat, pihak yang melakukan program yaitu
presiden, menteri, dan gubernur. Yang kelima adalah prinsip pengawasan, di mana tidak menghilangkan otonomi daerah, bersifat proporsional dan tidak berlebihan, berorientasi pada pembinaan, bukan semata-mata penindakan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu contoh implementasi pembatalan perda yang bertentangan dengan kepentingan umum, seperti evaluasi APBD sebelum disahkan, monitoring kinerja kepala daerah. Secara umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa otonomi daerah tetap berada dalam kerangka negara kesatuan, sehingga pengawasan pusat diperlukan agar daerah tidak berjalan sendiri tanpa arah nasional. Adapun kesimpulannya, yaitu fungsi penyeimbang. Pengawasan adalah alat untuk memastikan otonomi daerah tidak kebablasan dan tetap berjalan dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia, yang dimana prioritas pencegahannya yaitu untuk fokus utama pada penindakan, melainkan pada pembinaan dan pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan atau korupsi sejak dini, di mana objek pengawasannya yaitu meliputi aspek administrasi, kebijakan atau perda, hingga pengelolaan keuangan agar penggunaan anggaran daerah tetap sasaran. Adapun tujuan akhir yaitu menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang efektif bagi masyarakat. Singkatnya, pengawasan adalah pagar agar pemerintah daerah tetap bekerja secara profesional, taat hukum, dan benar-benar menyejahterakan rakyat tanpa melenceng dari aturan pusat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.